Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube Encang Sandi. Jangan lupa like, share, komen, serta subscribe video ini agar video ini bisa berkembang dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel YouTube Encang Sandi. Kali ini saya akan membuat bumbu sate, yaitu dari bumbu sate kacang. Yang di video sebelumnya saya udah terangkan bagaimana cara membuat satenya. Bahannya ini saya pakai 1 kilo kacang. Ini udah digoreng. Ini kemiri, pakai kemiri ada 10 buah, sama lada sudah digoreng juga. Jadi semua ini bahan-bahannya sudah digoreng. Nah, nanti ini tahap proses penggilingan dulu. Nah, ini kacangnya kita giling dulu. Nah, ada yang sambil dimasukkan juga kemirinya, lada, biar bercampur. Nah, seperti ini. Menggilingnya 2 kali digiling. Jadi nanti setelah halus semua baru dimasukin lagi. Jadi ini menggilingnya 2 kali digiling. Nah, ini saya hanya kasih contoh yang ini. Jadi penggilingan yang kedua. Jadi prosesnya 2 kali menggiling. Biasanya kalau gilingan yang kedua, tahap proses penggilingan kedua lebih enteng. Nah, kalau yang hasil yang kedua tuh ini lebih lembut karena sudah 2 kali penggilingan. Jadi ikutin terus video ini. Saya mau ngelanjut giling sampai habis, nanti kita lanjut sampai proses selanjutnya itu memasak bumbunya. Nah, ini kacang terakhir nih. Kacang terakhir yang mau digiling proses penggilingan pertama. Nah, diambil dari sini supaya betul-betul yang gilingan pertama keluar semua. Dikasih dulu sedikit supaya ngeluarin yang ada di sini nih. Gilingan yang pertama sisanya masih ada di sini. Kalau nggak dibantu pakai ini, gilingan yang pertama masih ketahan di depan. Nah, kalau gilingan yang kedua nih prosesnya lebih ringan, cuma harus dibantu, ditekan-tekan.
proses penggilingan bumbu telah selesai. Dari proses penggilingan kacang pertama sampai kacang kedua yang di dalamnya ditambahkan kemiri sama lada. Nanti dari setelah proses ini ada proses pemasakan bumbu menggunakan air. Ya, tadi kita ini bumbu yang telah kita giling. Sekarang kita proses memasaknya. Nah, makanya penggorengannya saya pakai penggorengan yang besar karena bumbu kalau saat sudah mau surut atau mau matang itu biasanya meletup. Jadi kalau kurang nggak besar nanti bumbunya muncrat-muncrat kemana-mana. Nah, tahap pertama kita siapkan dulu nih penggorengan yang ini nih besar. Terus air kira-kira sampai bumbu ini rendang. Kalau saya sekitar 2 gayung. Kalau ukuran 1 kilo saya pakainya biasanya 2 gayung setengah. Setelah itu kita nyalakan kompornya. Biarkan airnya sampai panas, baru bumbu yang digiling tadi dimasukkan. Kok gelap sih? Ini airnya udah mulai panas, jadi bisa kita masukkan bumbu yang kita giling tadi. Diusahakan bumbu ini sekali diaduk karena takutnya bumbu kacangnya mengendap di bawah, akhirnya membuat jadi gosong. Jadi sekali diaduk-aduk. Ini kan masih menggumpal nih, kita sambil tekan-tekan sedikit. Bumbunya udah mulai mengental, airnya udah mulai surut. Nah, di tahap proses ini harus rajin diaduk-aduk karena ini kemungkinan besar banget bisa mengendap di bawah, akhirnya bumbu jadi gosong. Nah, kalau udah kayak ini nih, tambahin nih garam 1 sendok teh sama penyedap rasa. Bebas penyedap rasanya, tergantung selera. Nah, masukin garamnya, berikut penyedap rasanya. Nah, jangan lupa diaduk lagi. Bumbu kacang ini simple banget bahan-bahannya. Bumbu kacang sate ini simple banget, pokoknya bahan-bahannya nih cuma kacang, kemiri, lada, garam sama penyedap rasa, udah. Tapi bahan-bahan yang awalnya kayak kacang, kemiri sama lada digoreng dulu, digiling sampai 2 kali proses penggilingan sampai halus. Nah, masak pakai airnya sudah mulai panas, masukkan bumbunya, udah mulai mengental, kasih penyedap rasa sama garam, udah. Nanti yang bikin manisnya bumbu ini kecap, jadi nggak perlu dikasih gula lagi, yang bikin manisnya kecap nanti. Jadi tahap ini nggak perlu gula. Nah, ini bumbu ini nggak lama lagi udah mulai, sebentar lagi udah mau matang bumbu ini, sampai dia biasanya nanti mengental, keluar minyak-minyak. Nah, itu kalau udah keluar minyak biasanya udah nggak lama mau matang. Nah, kenapa penggorengannya harus besar? Ini kalau penggorengan nggak besar, dia bumbunya melepup. Nah, ini udah mulai mengental nih. Ini belum keluar minyak nih, sebentar lagi kalau udah keluar minyak. Nih, ini yang saya bilang
yang saya bilang tadi keluar minyak nih, nah, ini kumpulin seperti ini nih minyaknya nih, karena kalau minyaknya nggak diambil nih dominan, jadi bumbunya nggak kental-kental. Nah, ini minyak nih, tuh minyaknya dari minyak kacang, kumpulin aja di sini. Nah, minyaknya kita gini nih. Nah, tuh minyaknya ya tuh, keluar minyaknya. Jadi sebentar lagi udah mau matang nih berarti kalau minyaknya udah ini. Nah, udah cukup. Kalau udah seperti ini, matikan kompornya, tinggal dikumpulin aja nih minyaknya. Biasa sih udah nggak keluar lagi kalau udah ini. Nah, ini hasil akhir dari bumbu kacang yang kita buat tadi. Jangan lupa like, share, komen, serta subscribe video ini supaya channel YouTube ini bisa bermanfaat dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody shake your baby.